orang yang berani bermodalkan dusta untuk mencapai tujuannya. Apakah Ibu termasuk golongan orang-orang yang seperti itu? Ya nggak Bu? Enggak lah, kalau pembohong nggak ada yang mau ngaku ya. Baik, membicarakan tentang dusta atau bohong. Sejatinya di dalam Islam bohong atau dusta hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat sekali dan kita tidak menemukan cara lain untuk mewujudkan kebaikan itu kecuali dengan cara berbohong, maka itu diperbolehkan. Dalam Islam ada yang namanya memang tauriyah, tapi jangan mentang-mentang oh boleh ke dalam keadaan darurat kepepet akhirnya ibu bohong. Tidak. Tauriyah yang dimaksud di sini kita bisa lihat dalam contohnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah pernah datang ke sebuah negeri bernama negeri Mesir. Dan di Mesir itu ada raja yang sangat suka merampas istri orang lain dan suaminya dibunuh. Maka ketika ada pengawal yang meminta Siti Sarah ini, karena Siti Sarah cantik sekali Bu, rajanya naksir sama Siti Sarah gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini adalah saudara saya. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam saudara saya adalah saudara seiman. Tapi dikirain sama pengawal itu saudaranya adalah saudara kandung. Nah ini dalam kondisi yang sangat kepepet, yang sangat darurat sekali itu boleh. Tapi sejatinya hukum asalnya adalah haram. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada orang-orang yang tidak dikategorikan pendusta, yaitu orang yang mendamaikan orang yang berselisih, menumbuhkan kebaikan dan mengatakan kebaikan. Kemudian di hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 jenis bohong. Sering sekali kita bahas di Islam itu indah. Yang diperbolehkan yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Contoh, Mas Fadli sama Ustadz Maulana misalnya bertengkar. Emang pernah bertengkar ya? Enggak pernah. Alhamdulillah, itu yang saya khawatirkan waktu haji. Mudah-mudahan aku kan berdua terus. Iya makanya. Ya Allah, selama aku haji ini mudah-mudahan tidak bertengkar. Akhirnya tidak. Alhamdulillah. Tapi ke tempat lain ya. Contohnya misalnya mendamaikan orang yang berselisih Ustadz Maulana dan Mas Fadli misalnya bertengkar. Kemudian saya katakan pada Mas Fadli Ustadz Maulana itu sebenarnya senantiasa memuji-muji kebaikannya Mas Fadli loh. Kemudian saya katakan pada Ustadz Maulana sebenarnya Mas Fadli itu senantiasa mendoakan Ustadz loh. Padahal saya nggak pernah dengar mereka berdua berkata seperti itu boleh. Karena tujuannya apa? Untuk mendamaikan orang yang berselisih. Kedua, untuk strategi perang, menunjukkan kekuatan, itu boleh. Ketiga, untuk pasangan suami istri yang gombal-gombalan. Bukan menarik atau mengambil hak atau meninggalkan tanggung jawab. Tidak, gombal-gombalan kamu cantik deh Ma, padahal udah keriput di mana-mana, giginya udah ompong, misalnya begitu. Ya, gombal begitu-begitu boleh. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada orang-orang yang bermodalkan dusta untuk mencapai tujuannya, lihat nih, banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Para pelajar, kalau contohnya Ustadz Maulana sering sekali membeli ijazah palsu. Banyak ya Bu ya? Untuk menaikkan jabatannya ada ijazah palsu, tinggal bayar puluhan juta dapat tuh ijazah, bener nggak? Untuk pekerjaan, apalagi orang-orang yang berdagang sampai ada surah Al-Mutaffifin, gara-gara banyak pedagang yang menakar timbangannya dengan curang, ini banyak juga orang-orang yang melakukan seperti ini. Ada juga kebohongan-kebohongan dalam mewujudkannya, salah satunya adalah laki-laki yang berbohong kepada wanita yang ingin dinikahinya masalah statusnya. Ngakunya single, taunya udah punya istri misalnya. Ngakunya sehat padahal ada penyakit di dalam dirinya misalnya. Maka ini kan bisa terjadinya fase pembatalan pernikahan kan. Nah bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Kok bisa-bisanya bermodalkan dusta untuk mewujudkan keinginannya? Karena kurangnya iman. Kita lihat rukun iman ada berapa Bu? 6. Yang pertama apa Bu? Iman kepada Allah. Kenapa orang-orang yang suka berdusta ini kurangnya iman? Tidak ada keimanan terhadap Allah. Tidak tahu dan tidak paham dan tidak menyadari adanya muraqabah, diawasi oleh Allah sepanjang waktu. Allah maha teliti, Allah maha melihat tentang apa yang kau kerjakan, Allah maha mengetahui. Orang-orang yang kurang iman tidak akan pernah merasa diawasi oleh Allah sehingga bebas berlaku apa saja. Termasuk berdusta untuk mewujudkan keinginannya. Rukun iman yang kedua apa Bu? Iman kepada malaikat. Orang-orang yang tidak punya iman di dalam hatinya pasti akan senantiasa berbohong karena tidak menyadari ada raqib, ada atid yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruknya. Dia merasa oh nggak ada malaikat yang mencatat, jadinya berbohong saja. Yang ketiga iman kepada kitab.
Orang-orang yang tidak beriman kepada kitab di Al-Quran dijelaskan tidak boleh berdusta, dijelaskan berlaku jujur dan sebagainya. Orang-orang yang tidak beriman kepada kitab akan senantiasa berdusta. Yang keempat, kepada Rasul. Rasul memerintahkan untuk senantiasa orang-orang beriman adalah fayakul khairon auliyasmut, berkata-kata baik atau diam. Tidak ada dusta di dalamnya. Dusta termasuk golongan orang-orang munafik. Kelima hari kiamat ada hari pembalasan dan keenam ada kodok dan kodar. Jadi orang-orang yang senantiasa bermodalkan dusta untuk mewujudkan impiannya, hati-hati. Dusta itu sekali bohong, besoknya bohong lagi untuk menutupi yang kemarin. Jadi jangan sekali-kali belajar atau berlatih menjadi pendusta atau Iya, nauzubillah, pembohong. summa nauzubillah. Hati-hati. Hati-hati Kalau tuh. orang bohong itu maaf ya, merusak citra nama baiknya. Iya. Betul. Walaupun dalam hal ini tujuannya baik. Nah, Pasti kan akan aduh dia dikenal dengan pembohong. betul. Mau Tapi nggak disebut dicap pembohong? nggak mau lah. pendusta ya. Tapi emang sebenarnya sih kalau misalnya kita muji istri kita cantik, memang dia yang paling cantik. Iya Kalau nggak dong. paling cantik nggak mungkin kita nikahin kan Tapi gitu. sebenarnya Atau istri sebaliknya. tahu, kalau ketika kita berkata kamu cantik, pasti dia berkata Ada maunya. pasti ada maunya. Coba saya mau tanya sama Tika dulu. Ya. Tika, kalau Tika pernah nggak modusin suami kayak ibu-ibu tadi sananya tentang Bermodalkan dusta. tentang pengen sesuatu gitu ya Pengen kan, terus jalan-jalan deh. modus-modusin suami ya kan? Kalau Pernah nggak? modus bohong-bohongin sih enggak, misalnya lagi pengen kemana terus bilangnya kemana gitu, jarang. Jarang. Tadi pernah. Kalau ngomong jarang berarti pernah Bu. Nggak apa-apa, terusin aja gitu Tapi ya. lebih Lanjut. kayak kalau modusin itu lebih kayak ke misalnya aku lagi pengen beli misalnya tas gitu kan, lagi pengen beli tas. Aku bilangnya aku beli ini harganya segini gitu. Padahal harganya lebih dari itu. Soalnya kalau misalnya bilang sama dia pasti nggak boleh beli gitu. Oh gitu. Tapi apa namanya kalau seandainya suami sampai tahu akhirnya harganya segitu gimana? Suami nggak ngecek juga kali ke toko. Kita kan nggak pernah tahu kalau tiba-tiba, ih bini lu tasnya keren tuh, itu mana tahu iya. juga kemarin nggak beliin, Biasanya ada aku- kayak gitu ya kan? Udah beberapa lama baru ngomong yang sebenarnya Oh, gitu. tapi akhirnya tetap ngaku juga Tetap kan? bilang. Cari waktu yang Ujung-ujungnya. tepat untuk memberitahukan. Kalau dia lagi senang baru ngomong. Kalau dia lagi Masya cemburu Allah. ntar aja. Tapi intinya Pernah lah. Nah, tepuk tangan lu dong Bu, ini gini, harus ngaku. Coba sekarang Riza selain perempuan yang dimodusin siapa lagi? Orang tua sih biasanya. Orang tua biasanya ya. Biasanya sih orang tua Oh, itu gitu, saya Ustaz. bohongi. Oh, gitu. Karena kebiasaan saya waktu ya, itu terus? masih kecil itu untuk Oh, menyelamatkan gitu. diri saya. Oh, Daripada saya gitu. dimarahin sama ibu bapak, Oh. gimana ya lebih baik saya bohong saja. Oh itu Ustadz Maulana ya? Itu pengisi suara. Orang saya tanya Riza sama siapa lagi yang dimodusin biasanya? Orang tua sih. Orang tua. Ingat, Apa yang jadi ingat dulu zaman masih sekolah. Mungkin sering bilang kalau ada ini mah ada suruh bayar apa. Berarti engkau mengambil uang. Itu karangan sendiri. Uangnya buat apa? Uangnya buat apa? Buat jajan. Buat modusin cewek. Ya dari modus ke modus gimana sih? Akhirnya orang tua Riza nonton. Akhirnya tahu kelakuan. Maaf ya Ma. Riza pernah gini nggak bolos di sekolah? Nah, iya. Zaman sekolah kan sering banget tuh bilangnya ke guru sakit. Iya, ini itu. itu padahal Salah satu sehat, sakit beneran baru tua rasa. Nah. Wah, jangan nauzubillah jangan. Sering gini, sering bolos. Tapi pernah maksudnya itu kenakalan zaman sekolah itu Gak emang apa-apa, ada temennya Mas Fadli juga gitu kok. gitu ya. Tapi saya Soalnya nggak mau ngaku. dibantu sama teman-teman yang lain jadi ngikut-ngikut aja. Sebenarnya saya gini, saya tidak habis pikir kenapa sih anak-anak sekolah itu bolos. Oh, kenapa Padahal sih, Mas sekolah itu Fadli? nikmat. Capek. Sekolah itu nikmat. Tahu nggak? Sekolah itu Cerita dong, nikmat. cerita Jujur dong. aja. Iya, kenapa? Kadang-kadang Iya. suka ngerasa aduh capek sekolah mulu ya, orang enak banget tuh udah gak sekolah udah lulus gitu ya kan. Capek mikir ya. Jadi kadang-kadang kita pengen libur. Ya itu kan pada saat Hati-hati loh. ngerasa saat itu. Hati-hati, Li. Eh. Anak-anak pada nonton. Oh iya sih. Ya Nanti Allah iya bener juga. mencontohin lagi. Enggak itu orang tetangga. Ustadz saya memang pernah juga begitu PHP orang tua. Modusin. Kalau orang tua enggak sih, di Tapi sekolah sering. Di Kalau sekolah. cewek Kalau sering. misalnya- Kalau di sekolah. Oh sekolah. Kirain cewek. Enggak lah. Jangan pernah tanya saya tentang sekolah. Iya kenapa Pak Ustadz? Masalahnya saya itu sudah jadi orang tua waktu sekolah. Artinya sudah diserahkan tanggung jawab sama orang tua. Masya Allah, benar, Jadi benar, benar, rasa-rasanya rugi rasanya kalau saya tidak sekolah. Masya Allah, nih contoh yang baik. Tepuk tangan lu dong Bu, nih buat adik-adik di rumah. Bukan Ah. mau membela diri atau Betul. membersihkan diri, tidak. Betul. Memang rasa-rasanya sedih rasanya kalau orang tidak sekolah.
Sabar ya Pak Ustadz ya. Emang Sekolah begitu itu luar rasanya biasa kalau susahnya. penuh tanggung Betapa jawab. banyak orang tidak bisa sekolah dan Betul. mau sekolah tapi tidak bisa. Iya, Kenapa kita harus bolos? Bener. Nih buat jamaah yang ada di studio, jamaah yang di rumah juga nih perlu tahu nih sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah akibat mungkin kita baru mikir. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa akibatnya jika dusta dianggap boleh atau halal sebagai modal untuk mencapai tujuan. Dan nanti untuk pemirsa di rumah juga akan ada kuis yang hadiahnya jutaan rupiah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!